بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 449 di dalam bab fadlil buka, bab keutamaan tangisan. Kita telah menerangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tangisan yang terpuji adalah tangisan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena cinta kepada Allah, ma'asyiral muslimin. Menangis karena takut kepada Allah merupakan suatu kebiasaan orang-orang saleh dari semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman kita sekarang ini dan bahkan sampai akhir zaman insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah orang-orang saleh yang menangis di saat mereka membaca Al-Quran, di saat mereka merenungkan arti hidup dan kehidupan, di saat mereka ingat kepada Allah dan kemudian ingat dosa-dosa mereka, mereka menangis. Di saat mereka mendengar ayat-ayat Allah dikumandangkan, mereka meneteskan air mata. Sungguh, ma'asyiral muslimin, kurangnya tangisan pada suatu zaman menunjukkan kurangnya rasa takut kepada Allah Ar-Rahman. Kurangnya tangisan pada suatu masa menerangkan dan menggambarkan, melukiskan kurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau seandainya kita melihat kepada diri kita, kenapa di saat kita membaca Al-Quran tapi tidak ada air mata yang menetes? Apakah Al-Quran yang kita baca tidak mampu meneteskan air mata kita? Tidak. Quran yang kita baca sekarang ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang sebelum kita. Ayat-ayat Allah yang kita baca pada saat sekarang ini adalah ayat-ayat Allah yang juga dibaca oleh orang-orang sebelum kita. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, hati kita lah, dosa kita lah, kemaksiatan kita lah yang telah menghalangi nikmatnya air mata. Menghalangi nikmatnya air mata karena cinta kepada Allah. Air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah karunia dari Allah. Dia adalah kemuliaan dari Allah. Dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai.
orang-orang yang takut kepada Allah. Karena air mata kecintaan tersebut adalah lambang daripada kecintaan Allah. Air mata takut kepada Allah adalah lambang daripada kemuliaan dari Allah. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dimuliakannya, yang dicintainya, yang dekat dengannya. Makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, berikut ini kita akan mengkaji hadis mengenai golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini ma'asyiral muslimin sudah berulang kita melewatinya, tapi dia adalah peringatan. Dan peringatan bermanfaat bagi kaum mukminin walaupun dia berulang-ulang datangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Yaitu pada hari manusia dibangkitkan. Tatkala seluruh manusia dibinasakan oleh Allah pada hari kiamat, kemudian Allah memerintahkan untuk ditiup sangkakala. Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi dan bangkitlah manusia. Bangkit. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, kata Allah dalam surat Yasin. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka menuju kepada Rabb mereka. Manusia dibangkitkan hufatan, uratan, ghurla. Dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan dan tidak berpakaian. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam kondisi matahari didekatkan 1 mil dari manusia. Allahu Akbar. Panas yang luar biasa. Manusia terbentang di suatu tempat di yaumil mahsyar. Dan manusia di sana berdiri menunggu hisab. Ingat kata-kata menunggu. Berarti di sana ada waktu manusia menunggu hisab didirikan. Pada saat tersebut manusia kocar-kacir. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Hisab mereka tunggu. 1 hari menunggu pada yaumil mahsyar lamanya seperti 50.000 tahun. Allahu Akbar. Penungguan yang panjang sekali. Penantian yang panjang sekali. Mulailah manusia yang berbuat dosa teringat dosanya. Kita pernah berbuat maksiat, teringat kemaksiatan pada hari tersebut. Ingat maksiat. Menangislah manusia. Menangis, berkeringat, sehingga tangisan tersebut ada yang tergenang, ada yang sampai menutupi mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke dadanya, tergantung amalan kebajikan seseorang. Pada hari tersebut tidak ada yang mendapatkan naungan. Allahu Akbar. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, seperti seandainya kita berkumpul di lapangan untuk suatu acara. Biasanya manusia ngumpul di tempat yang ada bayang-bayangannya supaya lebih teduh. Manusia berebutan. Anggaplah dalam suasana upacara atau berdiri di lapangan.
Terik panas di tengah siang, manusia cari tempat berteduh. Begitu menggelisahkan, duduk berdiri di tengah panas. Nah, kalau seandainya hal tersebut cuma terjadi di dunia ini cuma 1 jam, 2 jam, bagaimana kalau seandainya terjadi beribu-ribu tahun berdiri di tengah panas? Tentu yang mendapatkan naungan pada hari tersebut adalah suatu nikmat yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada tempat mereka bernaung pada yaumil mahsyar. Tidak ada pohon tempat mereka bernaung. Tidak ada payung, tidak ada bangunan, semuanya terbentang. Naungan yang ada pada saat tersebut cuma satu, itu naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Naungan yang dimaksud di dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama, yaitu naungan arsy Allah. Naungan arsy Allah. Tidak ada tempat mereka bernaung kecuali satu, naungan dari Allah. Di saat manusia kesusahan, di saat manusia kepanasan, dia mendapatkan keteduhan. Teduh, balasan daripada amal kebajikannya di dunia. Naungan yang dia merupakan balasan daripada jerih payahnya di dunia. Jerih payah dari rasa sakitnya beribadah di dunia. Siapa mereka yang mendapatkan hal demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Rasulullah mulai dengan kata-kata imam. Karena imam yang adil, ma'asyarul muslimin, itu adalah suatu hal yang berat. Bagaimana tidak berat? Karena makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makna adil sebagaimana yang diterangkan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau ditunjuk menjadi khalifah. Kata Umar bin Khattab, sungguh kalau seandainya ada seekor anak kambing yang hilang di tepian sungai Furat, Palestina, maka Umar akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin, pada zaman sekarang, di saat seorang pemimpin ditunjuk menjadi pemimpin, berapa banyak kambing yang hilang, harta yang hilang, hak-hak yang tidak terpenuhi. Dan yakinlah, setiap daripada itu semua, walaupun kecil, sang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beratnya jadi pemimpin. Beratnya jadi pemimpin. Makanya Rasulullah wasiatkan kepada sahabatnya Abu Dzar, dan wasiat beliau juga buat umat, ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if, fala tas'alil imarah, fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, engkau laki-laki yang lemah, jangan cari kepemimpinan. Jangan minta kepemimpinan. Sungguhnya kepemimpinan pada hari kiamat adalah penyesalan dan kehinaan. Khizyun wa nadam. Kehinaan dan penyesalan. Kalau seandainya seseorang sekelas Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sangat zuhud, sehingga diriwayatkan salah seorang tamu bertamu ke rumah Abu Dzar, tidak ada yang dia temukan di sana kecuali satu ember dan sebilah pedang di rumahnya. Ember yang dia pergunakan buat berwudu, pedang yang beliau pergunakan buat berjihad. Manusia yang sangat takut dengan kemewahan, dengan takut dengan dunia, sangat takut dengan fitnah dunia. Sehingga Abu Dzar ditanya, ya Abu Dzar, mana hartamu? Apa kata Abu Dzar? Saya memiliki rumah satu lagi. Kata sang tamu, selama engkau di rumah ini, sebelum pindah ke rumah sana, engkau butuh harta di rumah ini. Kata Abu Dzar, ya, saya akan pergi meninggalkan rumah ini. Bagaimana saya akan mengumpulkan harta? Saya akan diusir meninggalkan rumah ini. Dan rumah yang dia maksud, yang dia akan pergi ke sana itu kampung akhirat. Rumah di akhirat. Laki-laki sekelas Abu Dzar radhiyallahu taala an, seorang yang zuhud, yang wara, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kepemimpinan. Lalu bagaimana dengan manusia yang mengejar kepemimpinan? Apakah dia tidak sadar, malu dengan dirinya dibandingkan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an? Karena imam adil adalah suatu hal yang berat. Pemimpin yang adil adalah suatu hal yang berat. Yang dia harus yakini, dia akan berdiri
di hadapan Allah diminta pertanggungjawabannya. Dan perlu kita mengetahui juga bahwasanya kepemimpinan bukan cuma sebatas negara. Seseorang laki-laki dia pemimpin di rumahnya. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu diminta pertanggungjawabannya. Kemudian Rasulullah contohkan, seorang wanita dia adalah pemimpin pada harta dan anak suaminya, seorang laki-laki pemimpin pada keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang ibu yang lalai mendidik anaknya, dia akan berdiri di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban mengenai bagaimana dia mendidik anaknya. Seorang bapak yang lalai membina anak dan istrinya, dia akan berdiri di hadapan Allah diminta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemimpin yang adil adalah satu hal yang berat, sangat berat sekali. Dan kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal yang demikian, bersikap adil, kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini golongan yang pertama, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi taala, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Orang tua yang taat dia adalah mulia, dan pemuda yang taat dia lebih mulia. Ini yang harus difahami oleh para pemuda. Sungguh ketaatan kita di masa muda pada para pemuda, sungguh ketaatan antum di masa muda itu jauh lebih mulia daripada ketaatan antum di saat nanti sudah tua. Itu pun kalau diberikan usia panjang. Maka jangan sia-siakan waktu muda ini. Kejar ketaatan yang mulia yang tidak akan datang kembali. Karena apabila seorang sudah lanjut usia, dia tidak akan mungkin kembali muda. Ketaatan kita di masa muda itu lebih mulia daripada ketaatan di masa tua. Karena di saat muda, goncangan-goncangan jiwanya besar. Letupan-letupan perasaannya tinggi. Godaan-godaan tersebut dahsyat dibandingkan dengan orang-orang tua. Dan sangat sedikit sekali para pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, mereka mendapatkan naungan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di sini Rasulullah tidak mengatakan dan orang tua yang hidup di dalam beribadah, dalam ketaatan, tidak. Tapi dikatakan oleh Rasul, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang laki-laki dan seseorang yang hatinya tergantung di masjid, terkait dengan masjid. Hatinya tergantung dengan masjid. Apabila dia keluar dari masjid, dia ingin kembali ke masjid. Cinta dengan masjid. Dan kecintaan seseorang kepada masjid adalah gambaran kecintaan seseorang kepada Allah. Apabila kita ingin melihat ukuran cinta kita kepada Allah, maka lihatlah cinta kita kepada masjid. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Cinta beliau, dalam salah satu buku beliau yang bercerita mengenai cinta, di antara tanda-tanda cinta yaitu seseorang hatinya mencintai rumah kekasihnya. Di antara tanda-tanda cinta, seseorang mencintai rumah kekasihnya. Makanya kita temukan dalam suatu hal yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu, seorang pemuda yang cinta dengan seorang pemudi, terlepas cinta halal atau cinta haram, itu kalau ditanya tinggal di mana, oh saya tinggal di rumah di jalan sana. Nomor berapa? Nomor sekian. Tolong tunjukkan rutenya, diceritain, nanti belok kanan, belok kiri, lurus, nanti ada rumah ciri-cirinya begini, itu sekali sebut langsung hafal. Biasanya
Sekali disebutkan langsung hafal, nempel di kepala. Karena yang menghafal dua, otaknya dan perasaannya. Tapi kalau disebutkan hal yang lain, mungkin gak hafal. Kalau teman biasa, mungkin gak hafal. Perlu ditulis dulu. Karena cinta. Begitu juga seorang muslim. Apabila dia cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada masjid. Kenapa? Karena masjid adalah Baitullah. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Makanya saya katakan, apabila kita ingin melihat ukuran kecintaan kita kepada Allah, maka lihatlah ukuran cinta kita kepada masjid. Lihat ukuran cinta kita kepada masjid. Apabila kita ingin melihat kecintaan suatu negeri kepada Allah, maka lihatlah kecintaan mereka kepada masjid. Makin ramai masjid oleh penduduk suatu negeri, maka menunjukkan makin besar kecintaan mereka kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Masjid sepi, masjid kosong. Itulah ukuran kecintaan umat pada zaman ini kepada Allah. Makanya rahasia kenapa manusia cinta dengan Ka'batullah, karena Ka'batullah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Makin tipis cinta kita dengan masjid, dengan Ka'batullah, dengan rumah Allah, maka makin tipis pula cinta kita kepada Allah. Dan seseorang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yaitu seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Rindu masjid. Rindu duduk di dalam rumah Allah. Rindu duduk di dalam rumah kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Duduk, beriktikaf, meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah lambang daripada kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu rajulan wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Di sini dikatakan dua orang laki-laki. Tapi maknanya juga termasuk dua orang wanita. Dua orang hamba Allah yang dia bercinta, saling menjalin cinta karena Allah. Bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Tapi ingat, jangan cepat jadikan ayat ini dalil untuk cinta yang haram. Itu bukan cinta karena Allah. Itu adalah cinta untuk syaitan, mengikuti hawa nafsu. Cinta yang terpuji adalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah yaitu cinta yang diridhai oleh Allah. Cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki cinta dengan saudaranya satu akidah. Cinta dengan saudaranya karena Allah. Cinta yang berada di atas kecintaan Allah, di bawah kecintaan Allah. Adapun cinta yang haram, seorang laki-laki cinta dengan wanita yang bukan mahramnya, seorang wanita cinta dengan pemuda yang bukan mahramnya, ini adalah cinta yang haram dan bukan cinta karena Allah. Dan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, walaupun hadis ini sering mereka pergunakan. Seorang akhwat mengatakan kepada seorang ikhwan, saya cinta kepada antum karena Allah. Padahal bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan adiknya, bukan kakaknya. Ikhwan juga begitu, ini haram, cinta yang haram. Dan bukan termasuk daripada cinta yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tapi cinta yang dimaksud adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena imannya, karena ketaatannya. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, golongan selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan diajak untuk apa. Karena maknanya ma'ruf, diajak untuk berbuat maksiat.
Ini adab. Adab dalam menyampaikan. Selama seseorang masih bisa menutupi bahasa yang menjurus ke sana, selama dia masih bisa menutupinya atau mempergunakan kata kinayah atau maknanya sudah jelas dan tidak butuh untuk diterangkan, maka tutupi. Jangan disebutkan. Berbeda dengan sebagian penulis dengan mengatasnamakan ilmu atau mengatasnamakan fikih, menulis dengan vulgar suatu hal yang sebenarnya tidak pantas didengar oleh semua orang. Di sini Rasulullah, perhatikan perkataan Rasulullah, perhatikan bahasa Rasul. Wa rajulun da'athu imra'atin, dan seorang laki-laki dia diajak oleh seorang wanita. Cuma sampai demikian. Rasulullah tidak terangkan diajak bagaimananya. Tidak. Rasulullah katakan wa rajulun da'athu imra'atun, ini bahasa Nabi. Bahasa Nabi. Dan seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang berbuat maksiat. Wanita yang bagaimana? Dzatu mansibin wa jamal, wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Dua hal ini faktor yang terbesar yang bisa menghancurkan seorang laki-laki, yaitu kedudukan seorang wanita dan kecantikannya. Kedudukan dan kecantikannya. Tapi laki-laki tersebut meninggalkan keindahan dunia, dia lari kepada keindahan cinta kepada Allah. Dia meninggalkan cintanya kepada dunia karena dia lebih memilih cinta Allah. Dia berkata, inni akhafullah, sungguhnya saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemuliaan yang besar. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seseorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Di sini diambil pelajaran penting ya ikhwan, bahwasanya diwanus sir afdal min diwanil jahr. Apa maknanya? Bahwasanya ibadah yang tersembunyi lebih mulia daripada ibadah yang terang-terangan. Sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menceritakan di antara ranjau syaitan, ranjau iblis, jika seandainya iblis tidak mampu menyusupkan penyakit riya di dalam hati seorang hamba, maka dia berusaha setidak-tidaknya memindahkan ibadah seorang hamba daripada ibadah yang tersembunyi dipindahkan ke ibadah yang terang-terangan. Saya ulangi, di antara ranjau iblis, laknatullahi alaih, kalau seandainya, walaupun seandainya dia tidak mampu menyisipkan rasa riya di dalam diri seorang hamba, maka dia akan berusaha dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Bagaimana? Dia memindahkan ibadah yang tersembunyi dipindahkan ke ibadah terang-terangan sehingga berkuranglah nilainya. Jadi iblis kalau tidak berhasil menggugurkan pahala, kalau tidak berhasil menghancurkan pahala, kalau tidak berhasil memasukkan dosa, setidak-tidaknya dia kurangi pahala tersebut. Itulah iblis. Sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mencontohkan bagaimana cara iblis masuk dalam hati seorang hamba. Seorang hamba yang sholat malam sendirian. Paginya dia ingin ngasih tahu bahwasanya tadi malam dia sholat malam. Bagaimana caranya? Dia nggak ngomong terang-terangan saya lagi sholat malam, tidak. Tapi caranya begini. Tatkala dia ketemu dengan temannya, dia sampaikan, wah si fulan muadzin sholat subuh yang pertama tadi azannya pas waktunya. Apa yang dia maksud?
Dia ingin nyampaikan ke orang bahwasanya pada saat azan yang pertama dia lagi melek, lagi bangun. Jadi orang nyangka, oh kamu lagi bangun ya. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, lihat iblis. Lihat iblis. Ibadah yang di saat dia lakukan dalam keadaan ikhlas, di saat dia melakukan dalam keadaan ikhlas, tapi begitu selesai, iblis berusaha menariknya ke riya. Supaya orang tahu dia lagi sholat. Jadi azan pertama berkumandang, dia lagi bangun, berarti dia lagi sholat. Kata Imam Ibnu Jauzi, kalau seandainya tidak mengantarkan dia kepada riya, setidak-tidaknya mengurangi pahalanya. Iblis mengeluarkan dia dari ibadah yang sembunyi-sembunyi, dipindahkan kepada ibadah yang terang-terangan, sehingga berkuranglah pahalanya. Allahu Akbar. Katakanlah si A, seorang yang miskin, lagi dalam kondisi terjepit. Lalu si B, dia ingin bersedekah. Dia ingin sedekahnya sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Mungkin dia titip kepada seseorang yang amanah, tolong berikan kepada si A yang lagi membutuhkan, dan jangan katakan siapa yang memberikan sedekah. Akhirnya si A dapat sedekah misterius, gak dikenal pemberinya. Tapi iblis terus berusaha, tidak bisa menjatuhkan si pemberi sedekah kepada riya. Iblis terus berusaha. Dibikin permusuhan antara si A dengan si B. Bikin permusuhan. Dibikin permasalahan. Dikobarkan api permusuhan. Dan bukankah iblis di antara misinya itu menebarkan permusuhan di antara manusia? Tatkala permusuhan sudah terjadi, akhirnya dengan perasaan yang sudah terpendam, si B meluapkan. Tahu nggak anda bahwasanya anda dahulu pernah mendapatkan sedekah? Tahu nggak anda siapa yang mensedekahkannya? Saya. Lihat. Akhirnya si B yang tadinya bersedekah dengan ikhlas, dengan tersembunyi, kalau dia tidak jatuh kepada mengungkit-ungkit pahala sedekahnya yang menghapuskan pahalanya, atau dia terjatuh kepada riya, setidak-tidaknya dia terjatuh dari amalan yang awalnya tersembunyi, yang nilainya tinggi, beralih kepada amalan yang sudah terang-terangan dan berkuranglah nilainya. Dan yang terpuji yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqah. Yang terpuji yang akan mendapatkan naungan di sini itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat pertama bersedekah, sifat yang kedua menyembunyikan sedekahnya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. Yang dimaksud di sini ma'asyiral muslimin, seseorang yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari kiamat memiliki dua sifat, yaitu dia bersedekah, yang kedua dia menyembunyikan sedekahnya. Berarti orang yang bersedekah terbagi dua. Orang yang bersedekah terbagi dua. Pertama, orang yang bersedekah dan memperlihatkan sedekahnya, menampakkan sedekahnya, dan orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, yang mendapatkan naungan Allah adalah yang kedua. Yang kedua, orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Karena hal yang demikian lebih dekat kepada keikhlasan. Para ulama rahimahumullah taala mengambil suatu hukum dari lafaz hadis ini. Mereka menyimpulkan bahwasanya ibadah yang tersembunyi lebih afdal daripada ibadah yang terang-terangan. Dan bukan cuma sedekah. Mereka berdalil di antaranya ini hadis. Saya ulangi, ibadah yang tersembunyi lebih afdal daripada ibadah yang terang-terangan, dan bukan cuma sedekah. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya ini hadis. Di antaranya juga hadis Bilal bin Rabah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Keesokan paginya Rasulullah panggil, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, ya Bilal, bagaimana engkau bisa mendahuliku di surga? Karena dalam mimpi tersebut Rasulullah baru masuk istana di surga, Bilal udah ada di dalamnya duluan dalam mimpi. Dan mimpi Rasulullah adalah mukjizat, menunjukkan bahwasanya Bilal akan masuk surga. Walaupun nantinya di surga yang pertama kali masuk surga adalah Rasul, dan Rasul yang bukakan pintu surga. Akan tapi itu menunjukkan keutamaan Bilal. Dalam mimpi tersebut Bilal lebih dahulu masuk surga daripada Rasul.
Kata Rasulullah, "Ya Bilal, bima sabaqtani ila jannah?" Ya Bilal, apa yang menyebabkan Anda mendahuluiku masuk surga? Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya enggak ada ibadah yang luar biasa. Cuma saya setiap kali saya berwudu, kemudian saya memilih tempat." Lihat, kata-kata saya memilih tempat menunjukkan bahwasanya beliau mencari tempat yang tersembunyi. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Salat wudu 2 rakaat setelah berwudu. Inilah amalan yang mengangkat derajat sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala. Di dalam hadis tersebut difahami bahwasanya ibadah yang tersembunyi lebih mulia daripada ibadah yang terang-terangan. Makanya di dalam kisah para salafus salih rahimahumullah ditemukan sebagian para salaf apabila beliau membaca Quran di rumah kemudian datang tamu, beliau tutup Al-Qurannya supaya beliau tidak diketahuan lagi salat malam. Bahkan disebutkan juga sebagian daripada para salafus salih rahimahumullah tidak pernah kelihatan salat sunat di masjid, salat rawatib di masjid. Beliau salatnya di rumah, sehingga orang mengiranya dia si fulan enggak salat rawatib. Padahal dia pulang salat di rumahnya. Beliau menyembunyikan amalnya, menyembunyikan ibadahnya. Dan tingkat menyembunyikan ibadah ini sampai tidak diketahui oleh orang dekatnya. Makanya Rasulullah mengatakan dia menginfakkan suatu sedekah lalu dia menyembunyikannya, yang mana tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Rasulullah mempergunakan kata-kata kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri, menunjukkan orang dekat pun enggak tahu, apalagi orang jauh. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari akhirat, dan ini yang sesuai dengan bab kita. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian. Seorang yang mengingat Allah di saat sendirian, maka menangislah kedua matanya, maka meneteslah kedua matanya. Golongan yang terpuji yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang mengingat Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, dia ingat kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, khalian dalam keadaan kosong. Khalian apanya? Di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu khalian di sini maknanya dua. Dalam keadaan kosong, dalam keadaan sepi. Apa? Yang pertama, hatinya tidak ada yang teringat kecuali hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ya akhi, jika anda mengingat Allah, maka kosongkan pikiran anda kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Jangan pikirkan yang lain. Nah, apabila kita sudah seperti hal yang demikian, maka akan meneteslah kedua air mata. Air mata cinta kepada Allah, air mata takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika seandainya kita mengingat Allah, tapi hati kita bercabang, teringat dunia juga, teringat itu juga, teringat ini juga, maka air mata akan susah turun. Air mata yang dia adalah butiran nikmat dari Allah akan susah keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, khalian yang dimaksud di dalam hadis ini itu khalian sepi dari manusia. Sepi dari manusia. Di saat manusia terbenam dalam tidurnya, dia bangun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengadukan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ini lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih mudah dia mendapatkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna khalian. Warajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Dan di sini lagi kita mengambil pelajaran bahwasanya beribadah dengan tersembunyi lagi, dia lebih afdal, dia lebih mulia. Dan mengingat Allah, menangis karena takut kepada Allah di saat sendirian, ini yang terpuji. Makanya para salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka menjauhi dan berusaha untuk menjauhi tangisan di depan umum, tangisan di depan keramaian, karena bisa saja syirik datang, riya datang. Tuh,
Kamu kelihatan menangis dan orang akan menilaimu kamu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi sunnah para salaf rahimahumullah, apabila mereka menangis, mereka berusaha menjauhi tangisan di depan umum. Berusaha kalau menangis di saat sendirian, di saat dia berduaan dengan Rabbnya, Rabbul Alamin. Bukan di tengah ramai. Karena tangisan juga bisa mengundang riya, mengundang syirik kecil. Lalu apabila kita menyadari ini semua, nampaklah bagi kita kesalahan sebagian saudara kita kaum muslimin yang sengaja membuat suasana tangisan berjamaah. Bukan tangisan di saat kesendirian. Bukan tangisan di saat tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Malah dibikin suasana yang nangisnya bersama-sama. Siapa yang hatinya bisa selamat daripada riya? Para salafus salih rahimahullah apabila mereka menangis, mereka berusaha menahannya di depan umum. Ditahannya. Karena khawatir. Karena mereka faham bahwasanya tangisan karena takut kepada Allah adalah ibadah. Dan jangan ibadah tersebut dirusak karena tujuan-tujuan kecil seperti riya. Karena tujuan-tujuan hina seperti riya. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan cepat kita meneteskan air mata di depan umum. Kalau seandainya kita khawatir diri kita jatuh kepada riya. Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini hadis yang pertama dalam pertemuan kita hari ini. Hadis yang kedua dan yang terakhir. Hadis nomor 450. Wa an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Syikhir, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salat, sementara di dadanya terdengar gemuruh seperti gemuruh air yang lagi dimasak disebabkan karena tangisan. Aziz ka azizil mirjal, yaitu gemuruh air yang mendidih. Air yang mendidih di saat dia dimasak, bergemuruh, mendidih. Seperti itulah suara yang terdengar di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Syikhir. Difahami ya ikhwan, bahwasanya tangisan tersebut adalah tangisan yang bersumber dari hati yang paling dalam. Bergemuruh di dada. Ini beda. Beda tangisan yang murni, yang naluri, yang berasal dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tangisan yang dibuat-buat. Dengan tangisan yang dibuat-buat. Kita lihat orang-orang yang bisa nangis dibuat-buat. Tapi tangisan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergemuruh di dalam dada seperti air yang mendidih di saat dimasak. Itulah tangisan yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Air mata yang keluar dari hati, bukan dari suatu hal yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan, tidak menghalangi salah satu nikmatnya yang terbesar buat kita, yaitu nikmatan tangis karena takut kepada Allah. Dan kita berharap mendapatkan fadilah tangisan cinta kepada Allah, sebagaimana hadis pada pertemuan sebelumnya Rasulullah bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang pernah menangis karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah. Sungguh air mata takut kepada Allah dan uap neraka tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon diberikan nikmat yang besar tersebut, dan kita minta perlindungan kepada Allah min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk, wa min ainin la tadma', dan dari mata yang tidak meneteskan air mata, wa min da'watin la yustajabu laha, dan juga kita minta perlindungan kepada Allah
dari doa yang tidak dikabulkan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.